datang penuh semangat, mengajar kita tanpa lelah, mendidik anak bangsa. Harapan kita di kota Padang, oh di kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aniki Otria. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari Kota Padang. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi supervisi akademik dengan Ibu Ayu. Dan saya sendiri sebagai coach dan Ibu Ayu sebagai coachee. Ibu Ayu juga merupakan guru di SMA Negeri 1 Padang sebagai guru apa, Bu? Guru sejarah Guru sejarah pada kelas kelas 10. kelas 10. Mata pelajarannya Sejarah Indonesia. sejarah Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kami akan melakukan coaching yang saya sendiri sebagai coachnya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ayu. Nah, kita masuk saja pada proses coaching kita hari ini. Selamat siang, Bu Ayu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu Ayu? Alhamdulillah seperti yang Ibu lihat hari ini. Ya, alhamdulillah. Maaf ya, Ibu, saya meminta waktu Ibu sedikit untuk melakukan coaching dalam pra-observasi supervisi akademik pada saat sekarang ini. Nah, tujuan kita melakukan observasi ini pertama yaitu agar Ibu Ayu nanti ketika proses pembelajaran lebih siap, lebih terstruktur langkah-langkah yang akan Ibu Ayu lakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya tujuannya itu menjadikan Ibu Ayu lebih percaya diri nanti ketika di dalam kelas dan ketika menampingi siswa dalam proses belajar mengajarnya, dan juga agar bisa Ibu Ayu memberikan proses pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik nantinya. Itulah tujuan dari observasi kita pada saat sekarang ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ayu capai nanti dalam proses pembelajaran yang Ibu Ayu lakukan nanti di kelas? Oke, Bu, terima kasih. Kalau untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai ada 3 ya, Bu ya. Yang pertama sekali, siswa dapat mengidentifikasi sebentar, Ibu. Saya kalau dalam untuk materi pembelajaran sejarah itu kita melihat bagaimana sumber-sumber sejarah itu sendiri. Nah, jadi tujuan pembelajaran saat pas waktu di dalam kelas itu ada 3. Yang pertama itu bagaimana siswa dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber sejarah. Terus bagaimana siswa dapat memahami manfaat belajar sejarah dan sumber-sumber sejarah, dan bagaimana siswa tersebut mengetahui apa itu sumber-sumber dan jenis-jenis dari sumber-sumber sejarah itu sendiri. Wah, sudah mulai nampak ya, Bu, tujuan pembelajarannya bagaimana siswa mengetahui sumber di sejarah, manfaat sejarah, dan jenis dari sejarahnya nanti. Nah, selanjutnya area pengembangannya seperti apa nanti yang Ibu kembangkan aspeknya, dan segi apa saja? Kalau dari segi aspek itu, Ibu, saya memulai dari bagaimana cara untuk pengembangan diri kepada anak. Untuk yang pertama sekali saya melihat memberikan asesmen kepada anak. Terus saya akan membagi anak menjadi beberapa kelompok. Terus saya akan melakukan proses model dalam berdiferensiasi, di mana di sana ada project, proses, dan kontennya. Nah, jadi nanti aspek yang akan dikembangkan, Ibu, apakah berbentuk aspek menulis, atau berbicara, atau mendengarkan? Kalau aspeknya di sini yang awalnya sekali itu kita menonton, Ibu. Menonton. Kalau misalnya dari segi konten itu kita menonton, saya akan memberikan sebuah link kepada siswa, link YouTube, bagaimana di sana ada beberapa materi tentang sumber-sumber sejarah. Nah, terus setelah dia menonton dan mendengarkan, mereka lalu berdiskusi, dan setelah itu dia mempresentasikan hasil dari diskusinya tersebut. Nah, itu sudah nampak aspek yang akan dikembangkan nanti ketika Ibu Ayu akan melakukan proses praktek pembelajaran di dalam kelas. Nah, selanjutnya apa model pembelajaran yang akan Ibu Ayu laksanakan nanti proses pembelajarannya di kelas nanti? Model pembelajarannya itu yang pertama sekali kita melihat bagaimana PBBL, Bu. PJBL. Nah, di situ lalu kita kaitkan dengan model pembelajaran secara berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi itu kan ada 3 ya, Bu ya, dimana kita melihat bagaimana siswa itu apakah dia audio, apakah dia visual, apakah dia termasuk ke dalam
audio visual. Nah, jadi anak ini kebutuhannya sangat berbeda-beda. Nah, jadi saya akan memakai metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan, Ibu Ayu akan melakukan pendekatan berdiferensiasi dan metode pembelajaran PBL tadi ya, Bu. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran seperti apa nantinya yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Kalau untuk strateginya saya akan membagi anak ini ke beberapa kelompok, Ibu. Setelah itu dia mendiskusikan, menganalisa bagaimana sumber-sumber sejarah itu sendiri. Terus setelah itu, setelah anak itu berdiskusi, menganalisa bagaimana sumber-sumber sejarah, anak-anak itu akan mempresentasikan hasil dari diskusinya tersebut. Nah, setelah strategi pembelajaran tadi sudah Ibu jelaskan, dan selanjutnya media pembelajaran apa ya nanti yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Kalau bagi saya itu untuk media pembelajaran, saya akan kemarin tadi sudah saya bilang, saya akan memberikan link, berarti ada Infocus dan laptop yang akan saya tayangkan. Nah, setelah itu ada beberapa PPT materi yang akan saya jelaskan kepada siswa. Setelah itu saya akan untuk hasil akhirnya saya akan memberikan quizzes untuk penilaian akhirnya. Dan jadi bisa saya simpulkan dari media yang Ibu lakukan, pertama PPT dan ada juga berbentuk quizzes ya, Bu. Nah, selanjutnya bentuk tugas seperti apa nantinya akan Ibu berikan, Ibu tugaskan kepada siswa nanti di kelas? Nah, kalau untuk tugas siswa itu saya akan memberikan beberapa soal ya, Bu, beberapa soal pilihan ganda. Nah, jadi anak-anak tersebut sudah saya siapkan soal-soalnya. Lalu setelah presentasi kelompok, saya akan memberikan soal-soal tersebut. Setelah itu kalau untuk penilaian dirinya, dia akan dia akan menilai dirinya sendiri dari soal-soal yang saya berikan untuk penilaian dirinya. Setelah itu baru quizzes. Ya, itu kan sudah tergambar ya, Bu, bagaimana nanti bentuk tugasnya. Nah, setelah Ibu memberikan tugas, kan ada penilaian. Nah, penilaian berbentuk apa saja nanti yang akan Ibu berikan ke siswa penilaiannya? Nah, kalau untuk penilaian itu Ibu, misalnya asesmennya itu kita lihat asesmen diagnostiknya, formatif, lalu sumatifnya. Nah, selanjutnya pada kelas berapa nanti itu, Bu, ya Ibu akan melakukan praktek pembelajaran di kelasnya, dan pada hari apa dan pada jam keberapa nantinya, Bu, kalau saya boleh tahu? Itu saya akan memberikan masuk ke kelas E6, 10 E6 itu di jam ketiga dan keempat. Ya, jam ketiga keempat itu di jam 9.15 sampai selesai. Nah, dari percakapan kita pada hari ini, kalau saya boleh tahu, Bu, apa itu hasil yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Hasil yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya lebih mengetahui bagaimana apa-apa saja yang akan saya berikan kepada siswa nantinya, dimulai itu dari pendahuluannya, terus bagaimana kegiatan intinya, kalau misalnya dalam kegiatan intinya itu sudah jelas saya bilang tadi, Ibu, seperti kita menjelaskan materi, lalu kita akan berdiskusi kelompok, membagi kelompok, dan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok siswa itu tersebut. Nah, lalu kalau untuk kegiatan penutupnya itu kita memberikan seperti soal-soal seperti quizzes, terus saya sedikit untuk membuat siswa di dalam kelas itu kelihatan lebih enjoy, itu saya akan memberikan ice breaking supaya siswa tersebut tidak tegang di dalam kelas. Oh, berarti hasilnya sudah nampak ya, Ibu, strategi apa nanti akan Ibu lakukan, bentuk penilaiannya, bagaimana nanti membuat siswa menjadi tertarik belajar dengan Ibu, bagaimana Ibu bisa nanti membuat siswa itu menyenangkan dan merasa aman ketika belajar dengan Ibu. Nah, selanjutnya demikian mungkin percakapan coaching kita hari ini. Saya sebagai coach berharap juga nanti dalam pembelajaran Ibu nanti saya bisa mengamati satu persatu apakah sudah terlaksana atau belumnya, dan semoga juga pembelajaran Ibu nantinya sesuai dengan telah Ibu rancang, Ibu rencanakan, dan bisa juga nanti mendapatkan hasil yang baik yang sesuai dengan Ibu inginkan dan siswa inginkan, dan siswa pun juga merasa menyenangkan belajar dengan Ibu, dan tidak lupa juga kita masih berpihak kepada anak. Nah, demikian coaching
kita hari ini dalam tugas modul 2.3 yang merupakan pra-observasi supervisi akademik. Saya sebagai coach Anika Otria dan Ibu Ayu Hilda sebagai coach. Saya undur diri. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang 1, 2, 3 itu Ananda wajib menguasainya. Yang diharapkan kita semua
dapat memahami tentang materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, kita masuk kepada apa itu sumber sejarah. Apa itu sumber sejarah? Coba Anda baca sumber sejarah apa mana? Sumber sejarah adalah satu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa pada masa lalu. Oke, berarti sumber sejarah adalah sumber sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, di sini ada menurut para ahli pengertian dari sumber sejarah itu sendiri. Nah, yang pertama itu sumber sejarah menurut Muhammad Ali, di mana di dalam buku pengantar sejarah, pengantar ilmu sejarah Indonesia, sumber sejarah adalah, coba Anda bacakan. Berarti itu dia sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia dari zaman purba sampai zaman sekarang. Nah, yang kedua itu menurut Kunto Wijoyo. Menurut Kunto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah, sumber sejarah hendaknya dikumpulkan sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Berarti sumbernya itu dikumpulkan sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Nah, jadi apa kesimpulan dari sumber sejarah itu sendiri? Yaitu segala warisan yang berbentuk tulisan, dan visual serta berguna bagi penelitian sejarah. Jadi kalau untuk sumber sejarah ini sangat penting ya untuk penelitian sejarah. Nah, kita akan diskusi kelompok. Miss yang akan bertanya melewati diskusi kelompok. Silakan Anda duduk ke kelompok yang sudah dibagikan ini. Silakan dulu Nak. Itu silakan Anda cari tentang diskusikan bersama teman kelompoknya tentang sumber-sumber sejarah yang ada yang tadi kita pelajari. Nah, bagaimana itu sumber-sumber sejarah tersebut, terus berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sifatnya. Ya, silakan mulai dari sekarang. Bagi yang tidak mengerti apa yang Anda kerjakan itu tolong ditanyakan ke Miss ya dengan cara tunjuk tangannya ya apa yang dikerjakan. Ya. Oh bikinnya, itu bikinnya Anda silakan ya pakai lembaran bikinnya. Lembar itu satu kertas apa namanya? Yang ini yang kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? kelompok 1 bagaimana?
Ananda tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran atau materi yang telah kita pelajari hari ini? Oke, silakan Najla. Yang banyak berdiri, Najla banyak angkat dari Pak Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nazla Rahsan dari kelompok 2 akan menyimpulkan hasil pembelajarannya hari ini tentang sumber sejarah. Sumber sejarah itu adalah informasi-informasi yang berisi tentang peristiwa sejarah. Nah, terbagi menjadi 2 berdasarkan sifat dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifat itu ada sumber sejarah ringan, yaitu sumber utama. Yang kedua itu adalah sumber pendukung, yaitu sumber sekunder. Nah, berdasarkan bentuknya itu ada 4. Yang pertama sumber tertulis. Sumber tertulis itu yang disampaikan secara tertulis seperti karya sastra. Nah, yang kedua itu sumber tulisan itu disampaikan secara lisan atau secara langsung. Nah, yang ketiga itu sumber benda. Sumber benda ini adalah peninggalan-peninggalan sejarah seperti prasasti. Nah, yang terakhir itu adalah sumber audiovisual, itu merujuk pada audio dan komponen-komponen gambar. Itulah hasil kesimpulan hari ini. Oke, tepuk tangan untuk Nah, baik Ananda semuanya, berarti Ananda sudah paham bagaimana tentang materi sumber-sumber dan manfaat tentang sumber sejarahnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Di sini? Tidak ada. Oke. Setelah Nazla menyimpulkan materi yang telah kita pelajari, apa itu sumber sejarah? Itu semua informasi yang berkaitan dengan berguna untuk penelitian sejarah. Nah, jadi kalau untuk sumber sejarah ini dia terbagi atas berapa tadi? Terbagi atas 2. Yang pertama itu sumber sejarah berdasarkan sifatnya dan sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Nah, kalau untuk sumber sejarah berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Di mana itu sumber sejarah primer itu apa kemarin, Nak? Ya, berarti kesaksian dari korban, saksi atau secara langsung ya dari peristiwa yang ada. Nah, kalau untuk sumber sejarah sekunder itu sebagai pendukung dari sumber primer tersebut. Nah, kalau untuk sumber sejarah yang secara bentuknya itu apa saja tadi? Itu sumber sejarah tulisan, benda, audio dan visual. Oke, dan untuk materi hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Miss rasa Anda sudah paham tentang materi yang Ananda pelajari. Nah, dari materi ini bagaimana menurut Ananda pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Sangat menyenangkan. Ananda paham ya tentang materi yang telah disampaikan. Nah, kalau untuk ada nggak hal-hal yang kurang menyenangkan dalam materi ini? Tidak, berarti Anda paham ya tentang sumber-sumber sejarah. Oke, cukupkan sampai di sini dulu materinya. Kita lanjut ke materi minggu depan, yaitu tentang penelitian sejarah, yaitu historiografi. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah tegak penuh semangat, maju terus tekan mundur dulu penggerak inspirasi kita menggapai bintang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aniki Otria. Saya merupakan guru SMA Negeri 1 Padang dalam mata Bahasa Indonesia, dan saya juga merupakan guru CGP Angkatan 11 Kota Padang. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching dalam pasca observasi supervisi akademik yang sudah dilakukan oleh Ibu Ayu Hilda di dalam kelas kemarin ya, Bu. Nah, kemarin Ibu Ayu Hilda sudah melakukan supervisi akademik di dalam kelas pada kelas 10 E7 ya, Bu? Iya. Nah, E7 dalam mata pelajaran sejarah. Nah, pada saat sekarang ini saya sebagai coach dan Ibu Ayu Hilda sebagai coachi, dan Bapak PP saya, Bapak Sugiono SPD sebagai pengamat atau observer dari coaching yang kami lakukan. Bisa kita mulai saja ya, Bu? Nah, selamat siang, Bu. Selamat siang, Kike.
Bagaimana keadaannya pada hari ini, Bu? Seperti yang Ibu Keke lihat, alhamdulillah sehat Ibu Keke ya. Alhamdulillah sehat. Perasaannya bagaimana, Bu? Kalau untuk perasaan sekarang ini saya bahagia sekali Bu Keke. Kenapa bahagia tuh, Bu? Karena hari ini saya melihat PP dari Bu Keke yang sangat bersemangat untuk mengamati kita untuk coaching ini Bu Keke. Dan ditambah lagi sekarang kita sudah hampir ke hampir ke ujung pada penampingan kelima ya, Bu. Nah, sebentar lagi mudah-mudahan lancar dari kegiatan CGP kita ini sampai akhirnya mendapatkan nilai yang sesuai dengan mungkin yang kita inginkan ya, Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini Ibu saya ingin bertanya terhadap proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan hari Senin kemarin ya, Bu, di kelas E7 yang alhamdulillah siswanya di kelas itu setelah saya amati itu sudah aktif dan mereka sudah nampak menyenangkan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, tapi saya perlu juga menanyakan beberapa terkait tentang proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, yang pertama itu Bu, bagaimana menurut Ibu apa fokus atau area pengembangan bagian apa yang Ibu fokuskan kemarin di dalam proses pembelajaran Ibu? Saya dalam proses pembelajaran yang telah saya terapkan di kelas E7 itu Ibu, bagaimana siswa ini mendengar, melihat dan mempresentasikan hasil dari materi yang saya sampaikan, materi yang saya berikan kepada siswa tersebut, di mana saya sudah dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sana saya memberikan video pembelajaran, di mana di sana peserta didik ini melihat, mendengar materi tersebut, dan setelah itu siswa ini sudah bisa mempresentasikan hasil dari materi yang saya berikan, dan anak-anak tersebut sudah bisa berkolaborasi dengan teman-temannya dan bertukar pendapat dengan teman-temannya. Wah, luar biasa ya, Bu. Ya, itu juga sesuai dengan saya amati kemarin. Berarti Ibu lebih memfokuskan kepada menulis, lalu mendengarkan dan berbicara dalam presentasi ya, Bu. Nah, selanjutnya juga saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu menggunakan kemarin juga pendekatan berdiferensiasi dan juga siswa diberikan video bagaimana siswa ini lebih tertarik berminat untuk belajar dengan Ibu ya, Bu. Iya. Nah, selanjutnya dari yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran kemarin, apa refleksi yang Ibu dapatkan? Refleksi yang saya dapatkan pada pembelajaran atau metode yang saya lakukan di kelas itu, di mana siswa ini sangat senang sekali Ibu, senang sekali dengan metode yang saya terapkan, yaitu metode berdiferensiasi. Nah, setelah itu anak-anak ini dia lebih bersemangat dalam belajar, minat dan bakatnya mulai muncul di sana. Ya, berarti melalui pembelajaran Ibu yang menggunakan berdiferensiasi sudah nampak bagaimana minat bakat siswa. Nah, selanjutnya itu Bu, bentuk tindak lanjut seperti apa ke depannya yang akan Ibu laksanakan? Kalau untuk bentuk tindak lanjut yang saya kerjakan untuk ke depannya, saya melihat ada beberapa siswa di dalam kelas itu kurang aktif. Ada 2 orang anak karena dalam proses pembelajaran kemarin dia mengantuk. Nah, saya akan memberikan pendekatan khusus terhadap anak-anak ini, dan saya memberikan semangat dan motivasi kepada siswa ini agar dia lebih semangat dalam belajar dan tidak mengantuk lagi. Dan saya menyarankan kepada siswa untuk jam tidurnya itu kalau dapat lebih di awal, jam 9 itu kalau untuk kita sebagai seorang siswa atau peserta didik itu sudah tidur di jam 9. Nah, supaya nantinya siswa tidak ketiduran lagi dan tidak mengantuk dalam pembelajaran. Berarti Ibu sudah melakukan pendekatan kepada siswa ya, Bu, yang karena siswa ini Ibu temukan juga, dan kemarin juga ada saya lihat Bu beberapa siswa yang mungkin masih ngantuk ya, Bu, karena
waktu tidurnya mungkin terlambat tidur, kurang diatur. Nah, Ibu sudah melakukan upaya-upaya dari hal tersebut dengan mengingatkan siswa dan mengingatkan juga di parenting bekerjasama dengan wali kelas khususnya ya Bu, untuk mengingatkan agar tidurnya lebih awal, agar di kelas nanti tidak ngantuk. Nah, selanjutnya rencana Ibu perubahan pembelajaran ini kapan yang dimulai, Bu? Kalau untuk perubahannya itu lebih baik secepatnya ya Bu ya. Nah, di mana nanti saya akan masuk di kelas itu lagi dan saya akan memberikan saran dan motivasi kepada siswa itu supaya anak-anak ini berubah ke yang lebih baik lagi. Nah, yang saya tangkap di sini berarti Ibu melakukan perubahan ini untuk lebih cepat lagi, dan Ibu juga tidak lupa juga memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa ya Bu, agar menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan otomatis siswa lebih menyenangkan dan berpihak kepada siswa. Nah, demikian coaching saya sebagai coach dan Ibu Ayu sebagai coachi. Nah, selanjutnya kami juga membutuhkan sarannya dan refleksinya dari Bapak pengamat kami, yaitu Bapak Sugiono sebagai observer. Kepada Bapak disilahkan. Iya, terima kasih Bu Ike ya. Ini luar biasa sekali nih Bu Ike, tadi percakapannya Bu Ayu udah mantap ya, dari awal sampai terakhir. Seluruh pembicaraan tadi itu udah menunjukkan yang luar biasa pencapaian Bu Ayu dengan Bu Ike dalam percakapan pasca observasi ini. Bapak berharap ya, yang ini yang harus dipertahankan terus gitu. Kita pertahankan terus, semakin lebih bagus lagi harapannya. Ini kan udah bagus nih, tapi kedepannya kalau bisa lebih bagus lagi. Nah, Bapak yang ini udah luar biasa sebenarnya, udah luar biasa. Kedepannya bagaimana supaya lebih bagus lagi. Mungkin untuk tanggapan yang hari ini enggak ada lagi karena rasa-rasanya udah sempurna sekali. Mungkin itu aja Bu Ike ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugiono sebagai PP saya. Semoga yang bagus hari ini bisa kami pertahankan dan kami buat lagi lebih bagus dan lebih baiknya untuk kedepannya. Demikian pasca observasi dalam bentuk coaching yang saya lakukan dengan Ibu Ayilda dan dengan Bapak Sugiono sebagai PP saya. Saya sebagai coach mohon undur diri jika saya ada salah dan kurang dalam pengucapan Bu, Pak. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.